Perkenalkan, nama saya Jasmine Iftinan, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai beberapa materi penting dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Apa sih ilmu pendidikan itu? Ilmu pendidikan adalah bidang ilmu yang mempelajari proses, sistem, dan tujuan pendidikan secara ilmiah. Pendidikan ini bukan hanya kegiatan mengajar ataupun belajar, tetapi pendidikan merupakan upaya sadar untuk mengembangkan potensi manusia. Nah, sebagai bidang keilmuan, pendidikan ini memiliki teori, metode, dan pendekatan tersendiri yang bisa dikaji secara sistematis. Contohnya apa saja? Contohnya yaitu teori perkembangan anak, teori belajar, dan strategi pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Nah, yang pertama ini ada filsafat manusia. Dalam memahami pendidikan, kita itu tidak bisa lepas dari pemahaman tentang manusia itu sendiri. Sebab, pendidikan ini pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia. Oleh karena itu, dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, pembahasan tentang filsafat manusia ini menjadi hal yang sangat mendasar. Filsafat manusia adalah cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam tentang hakikat manusia, keberadaannya, tujuan hidup, serta bagaimana manusia itu berkembang secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, prinsip ini sejalan dengan semboyan pendidikan nasional yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Tuturi Handayani. Filosofi ini menekankan bahwa pendidik itu seharusnya memberi dorongan dan bimbingan dari belakang, bukan memaksa dari depan. Nah, apa artinya? Artinya peserta didik diberikan ruang untuk tumbuh mandiri sambil tetap mendapatkan arahan yang bijak. Ini mencerminkan pandangan bahwa manusia dalam pendidikan bukanlah objek pasif, melainkan individu yang memiliki kebebasan berpikir dan bertindak. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan. Apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan ini adalah cabang ilmu filsafat yang membahas hakikat, tujuan, nilai, serta proses pendidikan. Dengan kata lain, filsafat pendidikan ini adalah pemikiran mendasar tentang mengapa dan untuk apa pendidikan itu dilakukan, bukan bagaimana caranya. Terdapat beberapa pokok penting dalam pengertian filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai landasan teoritis, yaitu memberikan dasar pemikiran yang kuat tentang makna pendidikan. Yang kedua yaitu sebagai pedoman praktis, yaitu mengarahkan guru, sekolah, dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat refleksi kritis, yaitu membantu menilai apakah praktik pendidikan ini sudah sesuai dengan tujuan yang ideal atau belum. Materi yang ketiga yaitu adalah landasan pendidikan. Yang pertama yaitu adalah landasan yuridis dalam pendidikan. Landasan yuridis pendidikan ini merupakan seperangkat konsep tentang ketentuan perundang-undangan selaku acuan baik konseptual ataupun material dalam melaksanakan pembelajaran serta praktek pembelajaran di dalam penerapan pembelajaran di suatu negara. Nah, ada beberapa sumber hukum pendidikan atau landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Apa saja? Yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Nah, dengan ketiga landasan hukum tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini diharapkan dapat berjalan secara terarah, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Yang kedua yaitu adalah landasan filosofi atau filsafat dalam pendidikan. Apa sih landasan filosofi itu? Landasan filosofi pendidikan ini merujuk pada dasar pemikiran yang mendasari tujuan dan praktik pendidikan. Filosofi pendidikan berhubungan dengan pandangan hidup dan prinsip yang membentuk pemahaman mengenai pendidikan. Pandangan filosofis ini sangat berpengaruh dalam menentukan tujuan, kurikulum, serta metode yang digunakan dalam pendidikan. Terdapat berbagai aliran filosofi pendidikan. Apa saja aliran-aliran tersebut? Yang pertama yaitu ada idealisme.
yang menekankan pada pembentukan karakter dan pemahaman nilai-nilai ideal dalam diri suatu individu. Yang kedua yaitu ada realisme, yang lebih fokus pada pengajaran pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan dan dunia objektif. Yang ketiga yaitu ada pragmatisme, yang mengutamakan praktik dan hasil konkret dalam pendidikan. Dan yang keempat ada eksistensialisme, yang memandang pendidikan sebagai sarana untuk mencari makna hidup dan pengembangan individu secara bebas dan otentik. Yang ketiga yaitu ada landasan sosiologis dalam pendidikan. Nah, apa sih landasan sosiologis ini? Landasan sosiologis pendidikan itu yaitu di mana suatu proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri sehingga melahirkan cabang-cabang sosiologi, antara lain sosiologi pendidikan dan ruang lingkup yang dipelajari, yaitu seperti yang pertama ada hubungan pendidikan dengan aspek masyarakat lain yang mempelajari mengenai fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dengan sistem kekuasaan lain, fungsi pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan, hubungan antar kelas sosial, serta fungsional pendidikan formal yang mencakup hubungan dengan ras, kebudayaan, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua yaitu hubungan kemanusiaan di sekolah, yang meliputi sifat kebudayaan dalam sekolah yang khusus dan berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah, dan pola interaksi dan struktur masyarakat sekolah. Dan yang ketiga yaitu pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, yang mempelajari tentang peranan sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa, dan fungsi sosial sekolah pada sosialisasi anak-anak. Yang keempat yaitu sekolah dalam komunitas. Nah, ini mempelajari mengenai pola interaksi antara sekolah dalam komunitasnya, yang meliputi pelukisan komunitas sekolah, seperti tampaknya dalam pragmatisasi sekolah, analisis tentang proses pendidikan seperti tampak pada kaum sosial tak terpelajar, hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi pendidikannya, faktor-faktor demografi dan ekologi dalam organisasi sekolah. Nah, selanjutnya yang keempat ada landasan psikologis dalam pendidikan. Landasan psikologis pendidikan ini berkaitan dengan pemahaman mengenai proses mental dan perkembangan suatu individu dalam konteks pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini memberikan wawasan tentang cara-cara peserta didik belajar, perkembangan kognitif, serta faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi cara mereka menerima dan memproses informasi. Nah, beberapa konsep psikologi yang relevan dalam pendidikan itu yaitu ada yang pertama teori pembelajaran, yang mencakup berbagai pendekatan tentang bagaimana orang itu belajar. Misalnya teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Yang kedua yaitu ada perkembangan individu, yang membahas tahap perkembangan pada anak atau remaja dalam aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Yang ketiga yaitu ada motivasi dan pengaruh lingkungan, yang menjelaskan bagaimana motivasi belajar dan faktor lingkungan ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Materi yang keempat yaitu asas-asas nasional dan education for all. Yang pertama yaitu asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Asas ini berfungsi sebagai landasan normatif dan operasional agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan inklusif. Asas pendidikan adalah nilai-nilai fundamental yang harus dijadikan pegangan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal. Nah, itu tuh mencakup nilai-nilai yang mendasari segala aktivitas pendidikan seperti tujuan, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam mendidik individu atau kelompok. Asas pendidikan juga berfungsi sebagai panduan untuk memastikan pendidikan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat ataupun negara. Di Indonesia terdapat beberapa asas-asas yang menjadi pedoman dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Nah, sebagai calon guru,
dan tenaga pendidik, perlu adanya pemahaman mengenai asas pendidikan sehingga dapat dijadikan pedoman dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada asas Tuturi Handayani. Asas ini merupakan filosofi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu selaku Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Tuturi Handayani ini mengandung maksud bahwa pendidik itu sebagai orang yang dewasa, pembimbing, dan pendamping dalam pembelajaran untuk memberikan teladan bagi peserta didik, serta memberikan motivasi dan dukungan agar siswa ini mampu mengembangkan potensinya melalui caranya sendiri secara mandiri. Namun di saat yang sama, guru tetap memberikan arahan dari belakang. Konsep dasar filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini tidak hanya Tuturi Handayani saja. Nah, asas Tuturi Handayani ini kemudian dikembangkan dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingatyo Mangunkarso. Nah, semboyan Ingarso Suntulodo ini dapat dimaknai dengan guru itu harus bisa menjadi contoh yang baik dalam bersikap. Kemudian ada Ingatyo Mangunkarso, di mana guru sebagai pendidik ini harus bisa membangun semangat kepada siswa dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, serta inspiratif. Yang kedua yaitu ada asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang lain dari pendidikan seumur hidup atau long life education. Secara umum keduanya ini memiliki makna yang sama, dan keduanya saling berkaitan. Belajar sepanjang hayat ini didasari dari istilah belajar yang menekankan pada perubahan perilaku yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman. Sedangkan pendidikan sepanjang hayat yang didasari istilah pendidikan ini menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh pengalaman tersebut lebih efisien, efektif, dengan kata lain, lingkungan yang membelajarkan subjek didik. Asas belajar sepanjang hayat ini berarti seseorang tidak memiliki batasan tertentu untuk mengenyam pendidikan. Hal ini memperluas kesempatan tiap individu untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidupnya. Karena pada dasarnya, belajar itu merupakan proses yang kontinu. Artinya pada tiap saat atau dalam tiap fase kehidupan, individu itu harus selalu mempelajari hal-hal baru yang ada pada hidupnya. Yang ketiga yaitu ada asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar itu dimaksudkan bahwa aktivitas belajar didasari dari niat dan kemauan individu itu sendiri. Peserta didik bertanggung jawab pada pembelajaran yang ia pilih dan laksanakan. Asas ini mencerminkan adanya partisipasi peserta didik sebagai peran utama dalam proses pembelajarannya, sehingga pembelajaran itu tidak bergantung pada guru saja. Lalu materi yang selanjutnya yaitu mengenai education for all, yaitu suatu model pendidikan tanpa membedakan strata sosial, etnis, budaya, agama, dan yang lainnya. Model pendidikan ini berbasis egalitarian, karena dalam implementasinya tidak didasarkan pada stratifikasi sosial. Semuanya diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Konsep education for all ini berarti suatu model pendidikan yang menekankan akan pentingnya pendidikan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, orang kaya maupun orang miskin. Sehingga dalam penerapan pendidikan itu tidak ada diskriminasi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pendidikan Islam, yaitu prinsip-prinsip demokrasi, kemerdekaan, persamaan, dan kesempatan yang sama untuk belajar tanpa diskriminasi. Bagi guru SD, sebelum kita mengimplementasikan education for all tersebut, ada beberapa strategi penting yang harus diterapkan untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan individu. Yang kedua yaitu penggunaan pendekatan yang beragam. Yang ketiga yaitu kolaborasi antara orang tua dan tenaga pendukung. Yang keempat yaitu lingkungan belajar yang inklusif. Serta yang terakhir adalah pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Materi yang selanjutnya yaitu etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Etika dalam pendidikan adalah landasan moral yang mengatur perilaku pendidik dalam menjalankan perannya. Seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk mengajar,
tetapi juga menjadi teladan dalam bersikap dan bertindak. Nah, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap peserta didik merupakan bagian penting dari etika. Etika ini terlihat dalam praktik sehari-hari, misalnya dengan bersikap adil kepada semua siswa tanpa diskriminasi, menjaga rahasia pribadi peserta didik, dan menghindari tindakan yang merugikan secara moral maupun emosional. Profesionalisme dalam pendidikan berarti menjalankan tugas secara kompeten, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar profesi. Guru atau dosen yang profesional memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan pedagogis yang baik, dan sikap kerja yang positif. Selain itu, mereka itu terus mengembangkan diri melalui pelatihan, pembelajaran sepanjang hayat, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, profesionalisme ini juga tercermin dalam kemampuan bekerja sama dengan rekan sejawat dan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua serta masyarakat. Etika dan profesionalisme saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pendidik yang profesional harus menjunjung tinggi etika, sementara penerapan etika yang konsisten akan memperkuat profesionalisme. Dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan seperti tekanan akademik atau konflik nilai, pendidik ini dituntut untuk bersikap bijak dan tetap berpegang pada prinsip moral serta kode etik profesi. Dengan mengedepankan etika dan profesionalisme, pendidikan dapat menjadi ruang yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter dan martabat peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada dimensi-dimensi kemanusiaan. Pendidikan itu pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia. Oleh karena itu, memahami dimensi-dimensi kemanusiaan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kajian ilmu pendidikan. Dimensi kemanusiaan merujuk pada berbagai aspek yang membentuk manusia secara utuh, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ini, pendidikan itu tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan seperti moralitas, emosi, spiritualitas, kreativitas, serta kemampuan sosial. Setiap individu itu dipandang unik dan memiliki potensi yang harus dihargai serta dikembangkan secara optimal dan berimbang. Dimensi kemanusiaan itu dalam pendidikan mencakup beberapa aspek utama, antara lain dimensi fisik, emosional, intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Dimensi fisik berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan jasmani peserta didik. Dimensi intelektual mencakup kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif. Dimensi emosional berhubungan dengan kemampuan mengelola perasaan dan empati terhadap orang lain. Sementara itu, dimensi sosial itu menekankan pentingnya interaksi, kerjasama, dan kesadaran akan hidup bersama. Nah, yang tidak kalah penting yaitu dimensi moral dan spiritual, yaitu menyangkut nilai-nilai kebaikan, etika, dan hubungan dengan Tuhan. Melalui pengembangan keenam dimensi ini, pendidikan berperan penting dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan bermakna dalam hidupnya. Yang selanjutnya yaitu tanggapan jika kita menjumpai di masyarakat ada orang baik dan ada orang jahat. Upaya-upaya apa saja yang akan saya lakukan kelak sebagai guru agar murid-murid saya ini menjadi orang yang baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering menjumpai kenyataan yang kontras. Ada orang yang dikenal karena kebaikannya, dan ada pula yang melakukan kejahatan, menyakiti sesama atau bahkan merugikan orang lain. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Apa yang membentuk seseorang menjadi pribadi yang baik atau malah sebaliknya? Jawabannya tidaklah sederhana. Banyak faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Bisa karena lingkungan keluarga, pendidikan, pergaulan, pengalaman hidup, bahkan media sosial dan budaya populer. Namun, satu hal yang pasti, karakter itu tidak muncul begitu saja. Karakter itu terbentuk melalui proses yang panjang dan terus-menerus. Disinilah pendidikan, khususnya peran guru menjadi sangat penting. Sebagai calon guru, kita tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi penanam nilai, membentuk karakter, dan teladan bagi peserta didik. Guru memegang peran strategis dalam membentuk generasi masa depan agar menjadi pribadi yang berakhlak, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Untuk itu, berbagai upaya harus dilakukan secara sadar dan konsisten. Apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan?
Keteladanan adalah bentuk pendidikan karakter yang paling kuat. Yang kedua yaitu guru harus membiasakan nilai-nilai positif dalam keseharian di kelas. Misalnya, dengan memberi ruang untuk saling menghargai, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang benar. Yang ketiga yaitu pendidikan nilai bisa dimasukkan dalam setiap mata pelajaran. Bukan hanya diajarkan secara teori, tetapi diintegrasikan dalam aktivitas belajar. Selain itu, guru juga perlu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan karakter siswa. Ini termasuk memberi penghargaan terhadap perilaku positif, memberi bimbingan saat siswa melakukan kesalahan, serta melibatkan siswa dalam kegiatan sosial yang menuntut empati, seperti kegiatan gotong royong, bakti sosial, atau proyek berbasis nilai. Tidak kalah penting, guru harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, agar proses pembentukan karakter anak berjalan searah antara sekolah dan rumah. Melalui semua upaya ini, guru berkontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik di masa depan, dimulai dari bentuk satu demi satu pribadi yang baik di ruang kelas. Selanjutnya yaitu menanggapi peristiwa yang sedang viral di dunia pendidikan saat ini, yaitu terjadi di Banten, yaitu tepatnya SMA Negeri 1 Cimarga. Seorang siswa ketahuan melanggar aturan merokok di sekolah. Nah, baru-baru ini tuh dunia pendidikan di Indonesia kembali diguncang oleh sebuah peristiwa yang viral dan memunculkan banyak reaksi. Peristiwa tersebut terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten, di mana seorang siswa kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Kepala sekolah yang menindak langsung dengan menangkap siswa tersebut akhirnya dilaporkan oleh orang tua murid ke polisi. Tak hanya berhenti di situ, para siswa lain justru menunjukkan solidaritas terhadap temannya yang melanggar aturan dengan melakukan aksi mogok sekolah dan menuntut agar kepala sekolahnya itu dicopot dari jabatannya. Akhirnya, kepala sekolah tersebut dinonaktifkan oleh pihak pemerintah provinsi. Peristiwa ini menimbulkan banyak pertanyaan besar, seperti siapa yang sebenarnya bersalah? Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Sebagai calon pendidik atau bagian dari dunia pendidikan, kita perlu menyikapi peristiwa ini secara objektif dan mendalam. Di satu sisi, tindakan kepala sekolah menampar siswa tentu saja tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun secara etika pendidikan. Kekerasan dalam bentuk apapun bukanlah solusi dalam dunia pendidikan yang bertujuan membina, bukan menghukum secara fisik. Namun di sisi lain, pelanggaran siswa seperti merokok di sekolah adalah bentuk ketidakdisiplinan yang jelas melanggar aturan. Lebih memprihatinkan lagi adalah reaksi para siswa lainnya yang justru membela tindakan pelanggaran aturan tersebut. Alih-alih mendukung penegakan disiplin, ini menunjukkan bahwa ada krisis pemahaman nilai, di mana tindakan yang salah itu malah dianggap benar karena didasari oleh solidaritas emosional, bukan pertimbangan moral. Peristiwa ini menjadi cerminan bahwa pendidikan karakter di sekolah itu belum sepenuhnya berhasil. Ketika siswa lebih cepat marah membela teman yang salah daripada memahami makna disiplin dan tanggung jawab, maka kita perlu mengevaluasi pendekatan pendidikan kita. Sebagai guru di masa depan, kita harus berani menegakkan aturan secara tegas, tetapi tetap manusiawi, tanpa kekerasan. Kita perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan siswa dan orang tua, serta menciptakan budaya sekolah yang menghargai proses pembinaan, bukan hanya penghukuman. Guru juga harus menjadi teladan dalam menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang mendidik dan penuh empati. Kasus di SMA Negeri 1 Cimarga ini seharusnya menjadi momentum untuk introspeksi bersama, bahwa membentuk karakter siswa itu bukan hanya tugas guru, tetapi kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan seluruh ekosistem pendidikan. Demikian pemaparan dari saya mengenai pemahaman saya tentang materi pengantar ilmu pendidikan dan tanggapan saya terhadap isu yang sedang viral. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana saya sebagai calon guru akan berkontribusi dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.